Semua orang tahu Ammar Zoni, seorang aktor ternama dunia hiburan dan layar kaca, tiba-tiba ditangkap di dalam lapas Salemba atas tuduhan narkoba yang terdengar terlalu rapi untuk menjadi kebetulan. Bukti-bukti berubah, saksi menghilang, dan prosedur yang seharusnya jelas tampak dimanipulasi. Di tengah kekacauan itu, satu nama misterius terus muncul, Haldi, suami baru mantan istri Ammar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik jeruji penjara dan rekening-rekening rahasia? Dan siapa yang benar-benar menarik kali di balik semua jebakan ini? Di balik setiap kasus yang kita dengar di berita, selalu ada rahasia yang tersembunyi. Dan hari ini kita akan membedah fakta-fakta yang sengaja ditutupi. Siap-siap karena beberapa hal di video ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat kasus ini selamanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku, Budi Siregar, perwira muda di Direktorat Reserse Narkoba Bareskrim. Sudah 10 tahun aku bergelut di dunia yang tak pernah mengenal kata damai. Dunia abu-abu antara kejahatan dan keadilan, antara perintah dan nurani. Aku belajar bahwa dalam kasus narkoba, yang paling mematikan bukan selalu barang haramnya, tapi kebohongan yang membungkusnya. Malam itu langit Jakarta tampak berat. Awan menggantung di atas gedung-gedung tinggi, seolah menahan sesuatu yang tak ingin dijatuhkan. Hujan belum turun, tapi udara terasa lembab, menyesakkan dada. Jalanan di kawasan Kemang mulai sepi. Lampu-lampu kafe meredup satu persatu, meninggalkan cahaya jingga yang memantul di permukaan aspal basah. Di dalam mobil hitamnya, Ammar Zoni duduk sendirian. Ia baru saja meninggalkan lokasi syuting. Matanya sayu, tubuhnya lelah. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion tengah. Seorang pria yang dulu disorot kamera karena ketampanan dan harismanya, kini tampak rapuh dan kosong. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, sebelum sempat menyalakan mesin, dua mobil lain berhenti mendadak di depan dan belakang mobilnya. Lampu sorot menyalak, menerobos gelap malam seperti mata binatang liar yang siap menerkam. Dalam hitungan detik, pintu mobilnya diketuk keras. Ammar Zoni, suara itu tegas dan dingin. Ammar menoleh. 4 pria berpakaian preman berdiri di luar, wajah mereka tertutup masker hitam. Salah satu mengacungkan tanda pengenal. Polisi, kami ingin melakukan pemeriksaan. Ammar tertegun. Pemeriksaan apa, Pak? Saya baru. Sebelum kalimatnya selesai, pintu mobil dibuka paksa. Tangannya diraih kasar. Turun, sekarang. Suasana berubah tegang. Orang-orang di sekitar yang masih duduk di kafe menoleh heran. Seorang pelayan sempat mengangkat ponsel, merekam dari jauh. Ammar tidak melawan. Ia keluar perlahan, mencoba menjaga wibawanya meski rasa takut sudah menggigit jantungnya. Ini surat perintah penangkapan. Saudara diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ucap salah satu pria, menyerahkan selembar kertas kusut yang bahkan belum sempat ditandatangani pejabat berwenang. Ammar mengernyit. Ia membaca cepat surat itu, nama, alamat, tanda tangan, tapi ada yang aneh. Nomor suratnya tidak resmi, hanya coretan tinta di atas stempel buram. Ini apa? Kok tidak ada tanggalnya? Banyak tanya kamu. Cek saja nanti di kantor, bentak pria yang lain. Dua polisi lainnya membuka pintu belakang mobil Ammar. Mereka mulai menggeledah tanpa saksi, tanpa dokumentasi. Hanya suara plastik dan logam yang bergesekan. Tak sampai 2 menit, salah satu dari mereka berseru, "Nih, ketemu barangnya." Ammar terperangah. Sebuah bungkus kecil plastik bening diangkat ke udara. Di dalamnya tampak serbuk putih. "Itu bukan punya saya. Saya bahkan nggak tahu itu dari mana," serunya spontan, matanya membesar. Tapi tak ada yang mendengarkan. Salah satu dari mereka langsung memborgol tangannya. Klik logam terasa dingin di pergelangan kulit. Di saat itu, dunia Ammar seolah berhenti. Ia mencoba menatap sekeliling, mencari wajah-wajah yang mungkin bisa memberinya keadilan malam itu, tapi semua orang hanya menonton. Beberapa merekam,
sebagian lain memilih pura-pura tidak tahu. Dalam hati, Amar berbisik lirih, "Ya Tuhan, apa ini mimpi buruk?" Sementara itu, di kantor Subdirektorat Narkoba Polda, seorang pria parubaya sedang menatap layar komputer di ruang penyidik. Namanya Kompol Budi Siregar, penyidik senior yang sudah 20 tahun berkecimpung di dunia narkotika. Wajahnya tenang tapi tajam, seperti orang yang sudah kenyang melihat kebusukan dunia. Telepon di mejanya berdering. "Pak, sudah ada laporan penangkapan baru. Kasus publik figur, nama besar. Amar Zoni." Budi mengerutkan kening. "Amar Zoni? Aktor itu?" "Ya, Pak. Tim dari lapangan baru masuk. Katanya ada barang bukti sabu ditemukan di mobilnya." Budi bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Ia sudah terlalu sering mendengar kasus serupa. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang kali ini. Terlalu cepat, terlalu rapi, dan terlalu mencolok. "Baik. Suruh mereka bawa semua berkas dan barang bukti ke sini. Saya mau lihat langsung," ucapnya mantap. Beberapa jam kemudian, Amar tiba di kantor polisi dengan wajah pucat dan mata kosong. Borgolnya dilepas, tapi gengsi dan harga dirinya seolah ikut dibelenggu. Di ruangan dingin berlampu neon putih itu, Budi menyambutnya dengan tatapan tenang. "Saudara Amar, saya Kompol Budi Siregar. Saya akan memimpin pemeriksaan malam ini," katanya pelan. Amar hanya mengangguk, duduk di kursi logam yang dingin. Tangannya masih bergetar. "Saya tidak bersalah, Pak," katanya nyaris berbisik. "Saya bahkan nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka datang." Budi membuka map berwarna coklat. Ia membaca laporan penangkapan itu cepat, matanya menelusuri setiap baris. Sampai akhirnya, alisnya naik. "Barang bukti ditemukan di saku jok mobil depan?" tanyanya. "Ya, Pak," jawab salah satu petugas lapangan yang berdiri di belakang. "Tanpa saksi? Hanya kami berempat. Tanpa video dokumentasi. Kondisi gelap, Pak. Kami khawatir pelaku melarikan diri." Budi menutup map itu perlahan. "Pelaku? Maksudmu tersangka? Belum terbukti apapun." Nada suaranya datar, tapi menusuk. Petugas itu menunduk. Amar menatap Budi dengan mata merah. "Pak, saya dijebak. Saya yakin ada seseorang di balik ini." Budi memandangnya dalam diam beberapa detik. Tatapan itu bukan tatapan penyidik terhadap tersangka, tapi seperti seseorang yang berusaha memahami rasa sakit di depan matanya. "Saudara yakin?" Amar mengangguk tegas. "Sebelum penangkapan, saya sempat menerima pesan ancaman. Isinya, kalau lo nggak nurut, gue pastikan lo habis. Saya kira cuma candaan orang iseng." Budi mencondongkan tubuh. "Masih ingat nomornya?" "Sudah saya hapus, karena takut keluarga saya ikut kena." Suasana ruangan itu menjadi sunyi. Hanya suara jarum jam berdetak pelan. Budi tahu, di dunia ini, ancaman seperti itu tidak pernah muncul tanpa alasan. Ia menulis sesuatu di buku catatannya, lalu menatap Amar dengan ekspresi serius. "Saya percaya satu hal, Amar. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul, tapi kadang harus dibayar mahal." Amar menghela napas panjang. "Saya siap, Pak. Asal bukan nyawa keluarga saya yang jadi taruhannya." Pagi menjelang. Di luar gedung, matahari mulai naik, tapi suasana di ruang penyidik tetap kelabu. Media sudah mulai menunggu di halaman. Headline di layar televisi kantor berbunyi, "Aktor terkenal tertangkap gunakan narkoba." Budi berdiri di depan jendela, menatap mobil-mobil wartawan yang berjejer. Ia tahu, sejak berita itu keluar, hidup Amar tidak akan pernah sama lagi. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang berkata, kasus ini terlalu cepat, terlalu bersih, dan terlalu sempurna untuk jadi kebetulan. Ia menatap foto barang bukti di berkas, plastik kecil bening, serbuk putih, dan label yang entah kenapa terasa asing. Budi menutup map itu. Hatinya bergetar. Sebuah firasat kecil berbisik di dalam dirinya. Ada sesuatu yang disembunyikan malam itu. Dan tanpa ia sadari, malam penangkapan Amar Zoni baru saja membuka pintu menuju badai besar yang akan mengguncang hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Keesokan harinya,
berita tentang penangkapan Amar Zoni menyebar seperti api yang menyambar bensin. Setiap layar televisi, portal berita daring, dan media sosial dipenuhi satu nama, Amar Zoni. Judulnya mencolok, menyayat, dan sama sekali tak memberi ruang untuk penjelasan. Aktor ternama ditangkap karena narkoba. Keluarga mantan istri enggan berkomentar. Haldi, suami baru Ines, beri doa untuk Amar, semoga dapat hidayah. Di ruang tahanan dingin yang hanya diterangi satu lampu kuning redup, Amar menatap layar televisi kecil di dinding. Setiap berita tentang dirinya terasa seperti pisau yang ditancapkan satu persatu ke dadanya. Wajahnya terpampang di mana-mana. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah hinaan publik, melainkan diamnya Ines, wanita yang dulu ia perjuangkan habis-habisan. Ia menunduk, menarik napas berat. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara, gumamnya pelan. Sementara itu, di ruangan penyidik, Kompol Budi Siregar duduk dengan secangkir kopi dingin yang sudah lama tak disentuh. Wajahnya datar, tapi matanya tajam menatap tumpukan berkas di meja. Ia baru saja membaca ulang laporan penangkapan Amar, sesuatu yang dari awal sudah mengusik nalarnya. Ia menatap nama-nama petugas di kolom bawah. 4 orang. Tapi satu nama terasa asing baginya, Bribtu Danu Wicaksono. Siapa anak ini? Gumamnya. Ia mengetik cepat di komputer kantor, membuka data kepegawaian. Ternyata, Danu baru 3 bulan dipindahkan ke unit narkoba dari bagian lalu lintas. Belum punya pengalaman dalam penyelidikan narkotika. Kenapa dia bisa ikut dalam operasi besar seperti ini? Pikir Budi. Hidungnya mengerut, naluri penyidik lamanya mulai bekerja. Telepon di meja berbunyi. Pak Budi, atasan mau laporan perkembangan kasus Amar. Suara dari resepsionis terdengar datar. Bilang saja masih dalam pemeriksaan awal. Saya belum yakin sama berkasnya, jawab Budi cepat. Baik, Pak. Ia menutup telepon, lalu berdiri. Tubuhnya tegap, tapi langkahnya berat. Di matanya, kasus ini bukan sekadar tentang seorang aktor yang tertangkap. Ada pola yang aneh. Seakan-akan, semua sudah diatur dari jauh hari. Sore itu, di sebuah rumah megah di kawasan Cipete, kamera infotainment berjejer di depan pagar tinggi bercat hitam. Mereka menunggu seseorang, dan orang itu muncul dengan gaya tenang serta senyum terkendali. Haldi, suami baru mantan istri Amar, mengenakan kemeja putih dan celana hitam rapi. Ia berjalan pelan ke arah wartawan. Mas Haldi, bagaimana tanggapan Anda soal penangkapan Amar Zoni? Apakah Anda tahu sebelumnya bahwa Amar terlibat narkoba? Benarkah hubungan kalian sempat tegang sebelum ini? Pertanyaan datang bertubi-tubi. Haldi hanya menatap satu persatu wartawan itu dengan ekspresi yang sudah terlatih. Saya turut prihatin, katanya lembut. Saya hanya berharap Amar bisa introspeksi diri. Tidak ada manusia sempurna, semua bisa hilaf. Kata-katanya terdengar simpatik, tapi senyum di bibirnya terlalu tipis untuk disebut tulus. Beberapa wartawan berdecak kagum. Beberapa yang lain mencatat cepat. Namun di dalam rumah itu, jauh dari kamera, Ines menatap dari balik tirai jendela, wajahnya tegang, mata basah. Kenapa kamu bilang begitu ke media? Tanyanya setelah Haldi masuk. Haldi hanya menghela napas. Aku harus bicara sesuatu, biar publik tenang. Lagi pula, semua orang percaya dia bersalah. Ines menggeleng pelan. Tapi kamu tahu Amar bukan seperti itu. Dia memang keras kepala, tapi bukan pemakai. Haldi menatapnya lama. Ada kilatan dingin di matanya. Kadang, orang berubah, Nes. Mungkin kamu terlalu percaya padanya dulu. Hening menggantung di antara mereka. Ines tahu, ada nada aneh dalam suara suaminya. Bukan sekadar ketidaksukaan, tapi seperti kebencian yang dalam dan lama disimpan. Di sisi lain kota, Budi memutuskan mendatangi rumah orang tua Amar. Ia ingin mendengar cerita dari sisi keluarga, sesuatu yang tak tercatat di berkas resmi. Rumah itu sederhana tapi bersih. Ibunda Amar, seorang wanita paruh baya berhijab abu-abu, menyambut dengan mata bengkak. Pak, saya mohon, anak saya itu nggak pernah pakai barang-barang aneh. Sejak kecil, dia paling takut sama hal-hal begitu. Bapak bisa tanya sendiri ke semua kru filmnya.
Budi menatap wajah ibu itu dengan empati. Saya percaya, Bu. Tapi saya harus cari bukti. Bukti? Bukti apa lagi yang Bapak mau? Mereka datang malam-malam, bawa surat entah dari mana, lalu tuduh anak saya penjahat. Suara ibu itu pecah. Air matanya jatuh, tapi ia berusaha tetap sopan. Saya cuma mau anak saya diperlakukan adil. Budi menunduk. Saya janji, Bu. Saya akan telusuri. Dan janji itu bukan janji kosong. Di dunia yang penuh abu-abu seperti ini, Budi tahu hanya sedikit orang yang masih berani menepati kata-kata mereka. Beberapa hari kemudian, Budi menerima salinan rekaman CCTV dari area parkir tempat Amar ditangkap. Tapi aneh, rekaman itu berlubang. Ada potongan waktu hilang selama sekitar 2 menit sebelum dan sesudah penangkapan. Ia memperlambat videonya, menatap layar monitor dengan penuh fokus. Di menit-menit sebelum adegan itu hilang, ada bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Bayangan itu tampak mengenakan jaket hitam dan topi. Budi memperbesar gambar. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuhnya tinggi dan tegap, mirip siluet Haldi yang pernah ia lihat di berita televisi. Gumam Budi lirih. Apa yang kamu lakukan di sana, Haldi? Ia tahu belum bisa menyimpulkan apapun. Tapi perasaan di dadanya tak bisa dibohongi. Nalurinya sebagai penyidik berkata, ini bukan kebetulan. Malamnya, Budi menatap layar komputer di ruangannya yang sepi. Lampu neon berkelap-kelip. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan. Ia mengetik cepat, menelusuri riwayat keuangan Amar beberapa bulan terakhir. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Sebuah transfer dalam jumlah besar, 300 juta rupiah, dikirim dari rekening Amar ke rekening atas nama Raka, mantan asistennya. Tanggalnya hanya seminggu sebelum penangkapan. Ia membuka catatan tambahan. Raka sudah keluar dari pekerjaan itu setelah berselisih dengan Amar, tapi kini diketahui bekerja di perusahaan milik Haldi. Budi menatap layar itu lama. Potongan-potongan kecil mulai menyatu di kepalanya seperti puzzle. Haldi, Raka, dan uang 300 juta. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menatap langit-langit. Kalau ini benar, berarti Amar bukan pelaku, tapi korban. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, pintu ruangannya diketuk. Seorang rekan polisi masuk dengan ekspresi gugup. Pak, tadi saya dengar dari Kabid, katanya Bapak jangan terlalu fokus sama kasus Amar. Disuruh serahkan ke tim lain. Budi mendongak. Siapa yang bilang begitu? Perintah langsung, Pak. Katanya, ada orang atas yang minta. Budi terdiam. Udara di ruang itu tiba-tiba terasa dingin. Ia menatap foto Amar di berkas di depannya, pria dengan senyum ramah yang kini berubah jadi headline hinaan. Lalu ia menatap kembali layar komputer, pada angka yang berkedip di sana, 300 juta rupiah. Baik, katanya pelan. Kalau mereka suruh saya berhenti, justru disitulah saya harus mulai. Malam semakin larut. Hujan turun deras, mengetuk atap kantor seperti irama yang berat. Di luar, jalanan sudah sepi. Tapi di dalam ruangan kecil itu, Budi Siregar masih duduk menatap layar, matanya tak berkedip. Ia tahu, kasus ini bukan sekadar soal narkoba. Ini tentang permainan besar, permainan yang melibatkan kekuasaan, uang, dan dendam lama. Dan entah mengapa, nama Haldi terus bergema di pikirannya. Bayangan wajah dingin itu menempel seperti noda yang tak bisa hilang. Ia tahu, di balik senyum sopan di depan kamera, malam terasa panjang di ruang penyidik. Hujan yang sejak sore mengguyur Jakarta belum juga reda. Derasnya mengetuk jendela kaca, seolah mengiringi langkah pikiran Budi Siregar yang terus berputar tanpa arah. Di meja kerjanya, tumpukan berkas kasus Amar Zoni semakin tinggi. Laporan penangkapan, hasil laboratorium, salinan berita, hingga fotokopi surat perintah yang masih tampak janggal. Semua ia buka satu persatu, seperti mencari potongan kebenaran yang hilang di antara kertas-kertas penuh kebohongan. Matanya menatap lekat ke satu berkas, laporan hasil uji laboratorium dari barang bukti sabu yang disita dari mobil Amar. Di pojok kanan bawah, tertulis kode batch bahan kimia, HZ08A12. Budi mengetik cepat di komputer,
membuka basis data nasional barang sitaan narkotika. Ia mencocokkan kode itu, tapi hasilnya nihil. Tidak ada catatan, tidak ada data referensi. Kode itu bahkan tidak terdaftar di sistem manapun. Ia menatap layar dengan dahi berkerut. Mustahil, setiap barang bukti harus punya kode produksi dan rantai penelusuran. Ini, seperti barang sisa dari kasus lama. Naluri penyidiknya bergetar. Sesuatu jelas disembunyikan. Pagi harinya, Amar dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Wajahnya tampak lebih tirus. Kumis dan jenggotnya mulai tumbuh, menambah kesan suram di wajah yang dulu sering menghiasi layar kaca. Budi menatapnya dari balik meja. "Amar, saya mau tanya satu hal yang mungkin penting," katanya pelan, menekan nada agar suasananya tak menegangkan. Amar mengangguk. "Silakan, Pak. Apakah kamu pernah kehilangan barang pribadi sebelum penangkapan? Mungkin tas, dompet, atau sesuatu yang berisi kunci mobil?" Amar berpikir sejenak. "Kunci mobil, iya. Seminggu sebelum saya ditangkap, kunci cadangan saya hilang. Tapi saya pikir cuma ketinggalan di rumah produksi." Budi langsung menatap tajam. "Kapan tepatnya kamu sadar hilang?" "Sehari setelah saya marah sama asisten saya, Raka. Kami bertengkar soal honor kerja. Setelah itu, dia keluar dan gak balik lagi." Nama itu kembali menggema di kepala Budi, Raka. Asisten yang kini bekerja di perusahaan milik Haldi. Pola itu mulai terasa semakin jelas. "Raka, kamu masih punya kontaknya?" tanya Budi cepat. Amar menggeleng. "Saya blokir semua, Pak. Saya cuma takut dia bawa-bawa nama saya buat cari uang." Budi menuliskan sesuatu di buku catatannya. "Baik, saya akan cari dia." Amar menatapnya lemah. "Pak Budi?" "Ya? Kalau nanti Bapak tahu kebenarannya, tolong kasih tahu ibu saya dulu. Saya nggak peduli sama nama saya di media, saya cuma nggak mau dia kecewa." Kata-kata itu membuat dada Budi mengeras. Ia sudah menangani puluhan kasus narkoba, tapi baru kali ini ia merasa bahwa di depan matanya bukan seorang pelaku, melainkan seseorang yang sedang dijebak. Siang menjelang sore, Budi mengunjungi laboratorium forensik untuk memastikan asal-usul barang bukti. Di sana, seorang teknisi muda menunjukkan hasil uji ulang yang baru saja selesai. "Pak, bahan yang disita dari mobil Amar Zoni ini aneh. Zat dasarnya sama seperti sabu, tapi kandungan pengikatnya berbeda. Kayak campuran lama yang sudah basi," jelas sang teknisi. "Basi?" tanya Budi. "Iya. Biasanya bahan kayak gini hasil sitaan lama yang udah rusak. Harusnya dimusnahkan, bukan dipakai lagi." Budi diam. Ujung jarinya mengetuk meja logam perlahan. "Kapan terakhir lab ini musnahkan barang sitaan dengan kode HZ08? Teknisi itu mencari di arsip digital. 3 bulan lalu, Pak. Tapi, ada satu paket yang belum tercatat statusnya. Hilang dari gudang." "Hilang?" Budi langsung memutar tubuh. "Siapa yang pegang tanggung jawab waktu itu?" "Kalau nggak salah, Bribtu Danu, Pak. Dia yang ambil barang itu buat pengiriman ke gudang pusat." Budi menatap kosong. Nama itu muncul lagi. Bribtu Danu Wicaksono, nama yang sama dari tim penangkap Amar. Sore itu, Budi memanggil Danu ke ruangannya. Pria muda itu datang dengan wajah gugup, mengenakan seragam yang masih tampak terlalu baru untuk tubuhnya. "Duduk, Danu." "Siap, Pak." Budi menatapnya lekat. "Saya mau tanya soal barang bukti kasus Amar. Kamu yang bawa paket sabu dari gudang 3 bulan lalu, kan?" Danu tampak bingung. "Iya, Pak. Tapi itu sudah saya serahkan ke bagian pemusnahan." "Bagian mana?" Saya lupa nama petugasnya, Pak. Soalnya waktu itu buru-buru." Budi bersandar ke kursi. "Kamu tahu nggak, barang itu sekarang dipakai buat menjebak orang?" Danu terdiam. Wajahnya langsung pucat. Saya cuma ikut perintah, Pak," ujarnya pelan. "Perintah siapa?" "Perintah dari atas, Pak. Saya nggak berani bilang siapa." Budi mendesah panjang. Ia tahu Danu bukan otak dari semua ini, hanya pion kecil yang disuruh menjalankan perintah kotor.
Tapi dalam sistem seperti ini, pion-pion kecil justru sering jadi pelindung sempurna bagi pemain besar di belakang layar. Baik, kamu boleh keluar, kata Budi akhirnya. Dan satu hal, Danu, kalau kamu masih punya hati, jangan bohong lagi. Karena nanti bukan cuma kariermu yang hilang, tapi hidupmu. Danu menelan ludah, lalu pergi dengan langkah tergesa. Begitu pintu menutup, Budi memijat pelipisnya. Kepalanya berdenyut. Semua ini makin jelas, barang bukti palsu, transfer uang mencurigakan, dan keterlibatan orang-orang yang seharusnya menjaga hukum. Namun, setiap kali ia hampir menemukan jawaban, jejaknya selalu hilang. Malam itu, Budi pulang lebih larut dari biasanya. Rumahnya di kawasan Pasar Minggu tampak sepi. Istrinya, Santi, sudah tidur di kamar. Ia duduk di ruang tamu, membuka map coklat dan mencatat sesuatu di buku kecil pribadinya, catatan yang tidak boleh diketahui siapapun. Saat ia sedang menulis, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Halo? Suara di seberang terdengar serak dan berat. Pak Budi Siregar, ya? Ya, betul. Ini siapa? Berhenti cari tahu soal kasus Amar Zoni. Kalau Bapak sayang keluarga, tutup berkasnya sekarang. Budi langsung berdiri. Siapa kamu? Tapi sambungan sudah terputus. Ia menatap layar ponsel yang kini gelap, napasnya memburu. Di luar, hujan kembali turun deras, menampar jendela seperti memperingatkan sesuatu. Dalam keheningan itu, Budi sadar satu hal, ia baru saja menyentuh sarang yang salah. Keesokan harinya, Budi memutuskan memeriksa kembali CCTV gudang barang bukti. Tapi file rekaman yang seharusnya ada sudah hilang. Sistem menunjukkan pesan, data corrupted. Ia menatap layar komputer kosong itu lama. Mereka sudah mulai bersih-bersih, gumamnya. Namun, di tengah kekecewaan itu, seorang staf IT datang membawa flash disk kecil. Pak Budi, ini salinan cadangan. Saya sempat backup sebelum sistem rusak, katanya setengah berbisik. Budi menerima flash disk itu seperti menerima emas. Ia berterima kasih, lalu segera membuka file tersebut. Rekaman memperlihatkan Danu memasuki gudang membawa satu paket kecil dengan kode HZ08. Tapi setelah itu, ada sosok lain muncul. Seorang pria berkemeja putih, wajahnya tak terlalu jelas, tapi dari potongan tubuh dan gaya berdiri, Budi bisa mengenalinya. Haldi. Jantungnya berdegup keras. Kenapa kamu bisa ada di sana, Haldi? Bisiknya. Ia memundurkan video beberapa detik, memperhatikan tangan Haldi yang menerima paket itu dari Danu, lalu pergi tanpa catatan resmi. Semua dilakukan di luar protokol. Kebenaran itu kini semakin dekat, tapi sekaligus semakin berbahaya. Malam menjelang lagi. Budi duduk di mobilnya yang terparkir di depan kantor. Ia menatap langit yang tak berbintang. Tangannya menggenggam erat flash disk kecil di saku. Ia tahu, benda ini bisa menjatuhkan orang-orang besar. Tapi juga bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Di kepalanya bergema ucapan istrinya dulu, Mas, jangan semua kebenaran harus Mas kejar sendirian. Kadang, orang benar justru mati duluan. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti gerimis. Embun menempel di kaca mobil dinas Budi Siregar saat ia memarkir di depan gedung Direktorat Reserse Narkoba. Matanya sayu, namun pikirannya masih tajam. Semalam, ia tak tidur sedikit pun. Bayangan rekaman CCTV yang memperlihatkan Haldi menerima paket barang bukti masih terus berputar di kepalanya. Haldi, nama yang sejak awal selalu muncul di sela-sela berkas, namun tidak pernah tercatat secara resmi dalam rantai prosedur. Dan kini, semuanya mulai masuk akal. Di dalam kantor, suasana tampak normal. Orang berlalu lalang membawa berkas, aroma kopi menyebar dari pojokan pantry, dan suara printer bersahut-sahutan. Tapi di tengah rutinitas itu, Budi tahu, ada racun yang bekerja diam-diam. Ia membuka laptopnya, memasukkan flash disk yang semalam ia dapat dari staf IT. Hatinya berdegup. File video dibuka ulang. Kali ini ia perhatikan setiap detail, waktu, sudut kamera, dan ekspresi wajah Haldi yang tampak sangat tenang saat menerima paket HZ08. Tidak ada rasa canggung, seolah ia tahu persis apa yang ia lakukan. Siapa sebenarnya kamu, Haldi? Gumam Budi lirih.
Ia membuka database personel kepolisian. Nama Haldi Prasetyo muncul, bukan anggota aktif, tapi tercatat sebagai mantan penyidik yang kini bekerja di lembaga swasta, PT Arka Mitra Solution, perusahaan penyedia alat digital forensik yang sering menjadi vendor resmi Polri. Budi menatap layar itu lama. Vendor resmi berarti aksesnya luas, termasuk ke gudang barang bukti, dengan alasan pemeliharaan sistem. Artinya, Haldi bisa masuk kapanpun tanpa dicurigai. Sekitar pukul 11 siang, Budi menemui rekan lamanya, Kompol Darman, di kantin belakang. Darman adalah orang yang dulu satu angkatan dengannya di SPN Sukabumi, tapi kini menjabat di bagian Intelkam. Mereka duduk di pojok, di antara asap rokok dan aroma nasi goreng. "Dar, kamu masih ingat Haldi Prasetyo?" tanya Budi tanpa basa-basi. Darman mengangkat alis. "Haldi? Yang dulu di tim khusus Polda Metro? Ingat. Tapi dia udah keluar, kan?" "Ya. Tapi sepertinya dia belum benar-benar keluar." Darman menatap serius. "Kamu nemu apa, Bud?" "Rekaman CCTV. Dia yang ambil barang bukti sabu dari gudang, sebelum kasus Amar Zoni meledak." Darman terdiam. Ia menatap sekitar, memastikan tak ada yang mendengar, lalu menunduk. "Budi, hati-hati. Haldi itu bukan orang sembarangan. Dia punya backing kuat." "Backing siapa?" Darman menghela napas panjang. "Salah satu jenderal aktif, Bud. Nama besar. Dan katanya, dia juga punya koneksi ke pejabat sipil yang urus proyek IT di kepolisian." Budi menatapnya dalam. "Kamu sadar apa yang kamu bilang barusan bisa berarti banyak?" Darman hanya mengangguk. "Makanya saya bilang, kamu jangan gegabah." Tapi bagi Budi, kata, "jangan gegabah," hanya berarti satu hal, ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Sore harinya, Budi memutuskan pergi ke kantor PT Arka Mitra Solution di Bilangan Kuningan. Gedungnya megah, berlapis kaca biru, dengan lobi berpenjagaan ketat. Ia mengenakan pakaian sipil agar tidak menarik perhatian. Di meja resepsionis, ia memperkenalkan diri sebagai petugas administrasi dari Ditres Narkoba yang ingin mengonfirmasi data kontrak lama. Resepsionis itu ramah, tapi matanya berhati-hati. "Mohon maaf, Pak, Bapak sudah buat janji sebelumnya dengan Pak Haldi?" "Belum. Tapi tolong sampaikan, ini terkait audit dari Mabes," jawab Budi datar. Tak lama, Haldi muncul, mengenakan kemeja putih dan dasi biru, dengan wajah teduh dan senyum profesional. Tapi bagi Budi, senyum itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap. "Wah, Pak Budi Siregar. Lama nggak ketemu. Masih di reserse, ya?" katanya sambil menjabat tangan. Budi menatap balik tanpa senyum. "Masih. Dan saya juga masih ingat siapa aja yang dulu suka main di dua kaki." Haldi tertawa kecil. "Ah, Bapak masih suka langsung tuh tepan aja. Yuk, kita ke ruangan." Mereka masuk ke ruang kerja Haldi, luas, berpendingin udara dingin, dindingnya penuh sertifikat dan foto-foto proyek besar bersama pejabat tinggi. Haldi duduk santai, sementara Budi tetap berdiri. "Jadi, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Budi mengeluarkan flash disk dari saku jasnya dan meletakkannya di meja. "Kamu tahu ini apa?" Haldi menatap benda kecil itu, lalu tersenyum samar. Kelihatannya flash disk biasa. Isinya bukan biasa. Rekaman CCTV waktu kamu ambil barang bukti HZ08 dari gudang 3 bulan lalu. Ruangan langsung hening. Senyum Haldi perlahan memudar. Ia bersandar ke kursi, lalu berkata tenang, "Kamu memang gak berubah, Bud. Masih idealis. Tapi dunia gak sesederhana dulu. Jangan muter-muter, Haldi. Siapa yang suruh kamu ambil barang itu?" Haldi menatap tajam, lalu berbisik, "Saya ambil karena diperintah. Tapi bukan buat saya, Bud. Ada yang jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan." "Siapa?" Haldi tersenyum miring. "Kamu pikir saya cukup bodoh buat nyebut namanya di sini? Saya masih pengen hidup." Budi mengepalkan tangan. "Kamu udah menjebak orang tak bersalah, Haldi. Kalau kamu pikir saya akan diam." Haldi memotong dengan nada dingin, "Bud, kadang orang tak bersalah, itu cuma pion.
Dan pion memang harus dikorbankan supaya raja nggak jatuh. Ucapan itu membuat darah Budi mendidih. Tapi sebelum ia bisa membalas, dua pria berbadan besar tiba-tiba masuk ke ruangan. "Pak Haldi, waktunya rapat," ujar salah satunya dengan nada tegas. Haldi berdiri, merapikan dasinya. "Maaf, Bud. Saya harus pergi. Tapi percayalah, kalau kamu terus gali kasus ini, bukan cuma kamu yang hilang." Budi menatapnya tajam. "Kita lihat siapa yang hilang duluan." Malam harinya, Budi duduk di warung kopi pinggir jalan, memandangi catatan kecilnya. Ia menuliskan nama-nama yang kini mulai terhubung. Haldi Prasetyo, mantan penyidik, kini vendor IT, Danu Wicaksono, anggota tim penangkap, Jenderal X, backing besar yang belum teridentifikasi, Amar Zoni, korban rekayasa kasus. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat kecil dengan tinta merah. Motif utama, uang dan reputasi. Beberapa saat kemudian, Darman mengirim pesan singkat. "Bud, hati-hati. Ada yang cari tahu tentang kamu di bagian internal. Jangan pulang dulu malam ini." Budi menatap layar ponselnya. Nafasnya berat. Ancaman itu kini bukan sekadar kata-kata di telepon, tapi nyata. Ia menatap langit malam Jakarta yang berwarna abu-abu, lalu bergumam pelan. "Kalau mereka pikir saya akan mundur, mereka salah besar." Di rumah, Santi mencoba menghubungi suaminya berkali-kali, tapi tak dijawab. Ia gelisah. Dari jendela, ia melihat ada mobil hitam tak dikenal yang berhenti di seberang rumah selama hampir 1 jam. Sementara itu, Budi justru menuju arah lain, rumah lama Haldi di Tebet, tempat ia berharap bisa menemukan sesuatu yang tertinggal. Rumah itu sepi. Lampu halaman mati. Tapi di balik pagar, Budi melihat sesuatu yang aneh. Kotak dokumen berdebu, tergeletak di dekat tong sampah, seolah dibuang tergesa-gesa. Ia menyalakan senter kecil, membuka kotak itu, berisi kertas bekas kontrak proyek, dan satu amplop putih bertuliskan kontrak khusus Direktorat Narkoba. Budi membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, terdapat salinan surat kontrak yang mencantumkan nama perusahaan Haldi, tanda tangan pejabat tinggi, dan catatan pembiayaan alat digital senilai 300 juta rupiah. Tepat angka yang sama dengan nominal yang dulu disebut dalam gosip kasus Amar, uang yang katanya mengalir lewat orang dalam. Budi menatap dokumen itu lama. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Sekarang semuanya mulai terang. Amar bukan satu-satunya korban. Ia hanya wajah pertama dari bisnis kotor yang lebih besar, jual beli kasus dan barang bukti. Namun, sebelum Budi sempat meninggalkan tempat itu, hujan turun sejak subuh. Rintiknya menempel di kaca jendela kantor penyidik, menciptakan bayangan kelabu di meja kerja Budi Siregar. Di hadapannya tergeletak setumpuk berkas, salinan kontrak, foto dokumen yang ia temukan di rumah lama Haldi, dan catatan kecil bertuliskan angka yang terus menghantui pikirannya, 300 juta rupiah. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas. Sudah seminggu berlalu sejak malam pengejaran itu, tapi bayangan mobil hitam di Gang Tebet masih melekat di ingatannya. Setiap langkahnya kini terasa diawasi, setiap panggilan telepon terdengar mencurigakan. Namun bagi Budi, berhenti bukan pilihan. Ia tahu, di balik tumpukan kertas ini, ada kebenaran yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan terkubur. Pagi itu, ia dipanggil ke ruangan Kombes Arfan, Kepala Direktorat. Suara di teleponnya singkat dan datar. "Segera ke ruangan saya, tanpa membawa siapapun." Nada itu terdengar seperti perintah yang tak bisa ditolak. Ketika pintu ruangan terbuka, aroma wangi tembakau mahal dan kayu manis memenuhi udara. Kombes Arfan duduk di balik meja besar dari kayu jati, matanya menatap tajam namun tenang, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan dibicarakan. "Duduk, Budi," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Budi duduk perlahan, mencoba membaca arah pembicaraan. Arfan membuka map merah di mejanya, menatapnya sebentar, lalu berkata tanpa ekspresi, "Kasus Amar Zoni. Saya dengar kamu terlalu jang ikut campur." "Dengan hormat, Pak, saya cuma ingin memastikan tidak ada kesalahan dalam proses penyidikan," jawab Budi pelan tapi tegas. Arfan menatapnya tajam. "Kesalahan?
Kamu menuduh siapa? Anak buah saya? Atau atasanmu sendiri? Budi menahan napas, lalu berkata hati-hati, saya menemukan indikasi manipulasi barang bukti, Pak. Ada orang luar yang terlibat. Cukup, potong Arfan keras. Tangannya menepuk meja, membuat cangkir kopi di depannya bergetar. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan, Siregar? Ini bukan perkara kecil. Budi tetap diam, menatap mata atasannya. Arfan mencondongkan tubuh. Kamu tahu siapa Haldi Prasetyo itu? Saya tahu dia mantan anggota kita. Dan sekarang dia bekerja di vendor yang punya akses ke barang bukti. Lebih dari itu, Budi, Arfan berkata pelan, suaranya menurun tapi tajam seperti pisau. Dia punya hubungan langsung dengan pejabat tinggi di kementerian. Orang yang bantu menjaga anggaran operasional kita tetap aman setiap tahun. Sunyi. Kata-kata itu menggantung di udara seperti racun. Jadi, maksud Bapak, saya harus pura-pura nggak tahu apa-apa? Tanya Budi perlahan. Arfan bersandar di kursinya. Saya minta kamu berhenti mengutak-atik kasus ini. Serahkan berkasmu, dan biarkan tim lain yang urus. Tapi, Pak, ini perintah, Siregar. Jangan bikin saya ulang 2 kali. Suara Arfan menggelegar. Tapi bagi Budi, suara itu hanya menambah keyakinan. Semakin banyak yang berusaha menutupi, semakin besar apa yang mereka sembunyikan. Usai pertemuan itu, Budi keluar dari kantor dengan langkah berat. Udara di luar lembab, tapi kepalanya panas. Ia berjalan menuju mobil dinas, namun langkahnya terhenti ketika seseorang memanggil dari kejauhan. Pak Budi. Ia menoleh. Seorang pria muda berjaket abu-abu berlari menghampiri. Ternyata Bribtu Danu, anggota tim penangkap Amal. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Pak, saya harus bicara, tapi nggak di sini, katanya terburu-buru. Budi mengangguk. Mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah warung kecil di pinggir jalan, jauh dari kantor. Begitu duduk, Danu langsung berkata dengan suara bergetar, saya nggak tahan, Pak. Semua ini kotor. Maksud kamu? Waktu penangkapan Amar malam itu, kami sebenarnya nggak nemuin barang di mobilnya. Barang itu baru muncul setelah Pak Haldi datang. Budi menatapnya tajam. Kamu yakin? Sumpah, Pak. Saya lihat sendiri. Tapi setelah itu, semua laporan disusun ulang. Kami disuruh tanda tangan tanpa baca. Saya sempat protes, tapi senior bilang, kalau nggak mau ribet, ikut aja. Budi menunduk, mengusap wajah. Semua dugaannya kini mulai terbukti. Kenapa kamu baru bicara sekarang? Karena saya takut, Pak. Minggu lalu teman saya yang ikut operasi itu kecelakaan, padahal dia baru mau ngasih flash disk ke saya. Budi membeku. Flash disk apa? Rekaman body cam, Pak. Bukti kalau barang itu nggak ada waktu pertama kali kami geledah. Danu menatap sekeliling, lalu menunduk. Saya simpan backupnya. Tapi tolong, jangan kasih tahu siapapun. Saya cuma percaya sama Bapak. Budi mengangguk. Kamu tenang. Simpan itu baik-baik. Saya akan pastikan semuanya terungkap. Namun dalam hati, Budi tahu, dengan pengakuan ini, hidup Danu kini dalam bahaya. Dan begitu pula dirinya. Malamnya, saat Budi pulang ke rumah, Santi, istrinya, menunggu di ruang tamu dengan wajah khawatir. Mas, ada orang datang siang tadi. Katanya dari internal, mau ngecek kendaraan dinas. Tapi aku rasa bukan orang kantor, Mas. Aku lihat dari jendela, mereka pakai mobil tanpa plat resmi. Budi menatap istrinya lama. Kamu nggak buka pintu, kan? Enggak, aku cuma bilang Mas lagi di luar. Ia menarik napas panjang, lalu memegang bahu istrinya. Mulai malam ini, kamu sama anak-anak nginep dulu di rumah kakak. Ya, jangan di sini. Santi menggeleng cepat. Mas, kenapa? Kamu bikin aku takut. Ini cuma sementara. Aku cuma nggak mau kalian kenapa-kenapa. Tatapan mereka bertemu. Ada ketakutan yang sama di mata keduanya, tapi juga kepercayaan yang belum padam. Budi tersenyum tipis. Percaya sama aku. Aku tahu apa yang kulakukan. Keesokan harinya, di kantor,
Budi dipanggil lagi. Kali ini bukan oleh Arfan, tapi langsung oleh Irwasda, Inspektur Pengawasan Daerah. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ruangan Irwasda selalu dingin, bukan karena AC-nya, tapi karena atmosfernya. Orang yang dipanggil ke sini biasanya hanya punya dua kemungkinan, diminta tutup mulut, atau dimatikan karirnya. Kompol Budi Siregar, suara sang jenderal terdengar datar. Kami menerima laporan bahwa Anda melanggar garis komando dan mengakses data tanpa izin. Saya tidak melanggar, Pak. Saya hanya menelusuri data pendukung kasus. Kasus yang sudah bukan tanggung jawab Anda. Dengan hormat, Pak, saya punya bukti. Tidak ada bukti yang bisa mengalahkan perintah, Kompol, potongnya keras. Kamu dipindahkan sementara ke bagian administrasi. Mulai hari ini. Budi menatapnya tanpa berkedip. Jadi, ini cara kalian membungkam saya? Irwasda menatap balik dengan tatapan tajam. Anggap saja kami sedang menyelamatkanmu dari kesalahan yang lebih besar. Budi berdiri, menatap wajah jenderal itu dalam-dalam. Kalau kesalahan yang Bapak maksud adalah mencari kebenaran, maka saya rela disalahkan. Ia keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Sore harinya, hujan kembali turun. Di ruangannya yang kini dipenuhi kardus, Budi menatap loker yang mulai ia kosongkan. Namun sebelum ia pergi, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti, sebelum keluargamu jadi berita. Budi menatap pesan itu lama, lalu menggenggam ponselnya erat. Dadanya bergetar oleh amarah yang nyaris tak terbendung. Ia keluar dari kantor tanpa pamit. Malam itu juga, ia meluncur ke rumah Danu. Tapi setibanya di sana, rumah itu sudah dikerumuni warga. Garis polisi membentang di depan pintu. Salah satu tetangga berbisik lirih, anaknya Pak Danu ketemu di dalam. Pak, katanya bunuh diri. Budi terdiam. Langit di atasnya terasa runtuh. Ia menatap tubuh Danu yang diselimuti kain putih dari jam. Di tangan anak muda itu, masih menggenggam selembar kertas kusut bertuliskan satu kalimat. Maaf, Pak Budi. Saya nggak kuat. Air mata Budi menetes tanpa bisa ia tahan. Tapi di balik kesedihan itu, lahir tekad yang lebih keras. Ruang penyidikan malam itu begitu sunyi. Lampu neon yang menggantung di langit-langit bergetar halus, menimbulkan suara berdengung yang memecah keheningan. Di meja kerja yang penuh tumpukan berkas, Budi Siregar menatap layar laptopnya dengan dahi berkerut. Matanya menelusuri ulang hasil analisis transaksi keuangan yang baru saja ia terima dari tim digital forensik. Ada sesuatu yang tidak beres. Nama Haldi Prasetyo, yang selama ini hanya disebut samar dalam laporan saksi, muncul di catatan rekening dengan pola mencurigakan. Transfer dalam jumlah besar, dilakukan berulang-ulang melalui rekening penampung yang berbeda. Jumlahnya tidak main-main, mencapai ratusan juta rupiah, dan semuanya mengarah ke satu tanggal penting, malam sebelum Amar ditangkap. Budi menegakkan badan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Kenapa justru ini baru muncul sekarang? Gumamnya lirih. Ia menekan tombol print, dan kertas mulai keluar satu persatu dengan suara berderit pelan. Namun di tengah keheningan itu, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti gali lebih dalam, Pak Budi. Ini bukan urusan Anda. Dada Budi menegam. Ia menatap layar itu cukup lama sebelum akhirnya mematikan ponsel. Pengalaman panjangnya sebagai penyidik membuatnya peka. Setiap ancaman seperti ini berarti ia sedang menyentuh sesuatu yang sangat sensitif. Dan jika ia berhenti sekarang, kebenaran tidak akan pernah muncul. Keesokan harinya, kantor Satuan Narkoba tampak sibuk. Budi baru saja masuk ketika Kompol Surya, atasannya, memanggil dengan nada berat. Budi, kamu ini kenapa makin ribet sih? Katanya tanpa basa-basi. Ada yang aneh dalam kasus Amar, Pak. Saya temukan aliran dana mencurigakan atas nama Haldi. Haldi siapa? Tanya Surya cepat, pura-pura tak tahu. Suami baru dari mantan istri Amar, Pak. Suasana di ruangan itu seketika berubah hening. Surya menatapnya lama, lalu menutup map di depannya pelan. Saya sarankan kamu berhenti di situ. Fokus ke kasus narkobanya saja, jangan melebar ke urusan pribadi orang.
Tapi, Pak, ini perintah, potong Surya tajam. Nada itu jelas bukan sekadar nasihat. Ada tekanan yang disampaikan secara halus, tapi sangat tegas. Budi menatap lantai, mencoba menahan amarahnya. Dalam hati ia tahu, sesuatu di atas sedang menutupi kasus ini. Sore itu, Budi memutuskan bergerak diam-diam. Ia menemui Bagus, salah satu petugas laboratorium yang memeriksa barang bukti dari penangkapan Amar. Gue cuma minta satu hal, Gus. Katakan sebenarnya, hasil tes itu murni atau sudah diganti? Tanya Budi lirih di pojok ruang arsip. Bagus menatapnya gugup, lalu menelan ludah. Bang, lo tahu sendiri, perintah dari atas itu keras. Gue nggak bisa ngomong banyak. Bagus, suara Budi merendah tapi tajam. Gue nggak butuh semua, cukup satu kata. Murni atau enggak? Bagus menunduk lama. Oh enggak. Jawaban itu seperti petir yang menyambar dada Budi. Hasil tes narkoba Amar ternyata telah dimanipulasi. Malamnya, Budi kembali ke ruangannya. Ia membuka rekaman CCTV yang diam-diam ia salin dari pos jaga markas. Dalam rekaman itu, tampak seorang pria memasuki ruang barang bukti beberapa jam setelah pemeriksaan selesai. Budi memajukan video, memperbesar wajah pria itu. Matanya membulat. Pria itu adalah Haldi. Ia tak seharusnya punya akses ke ruang itu. Tapi di rekaman itu, jelas terlihat ia menyerahkan sesuatu kepada seorang petugas, lalu menerima amplop tebal sebagai gantinya. Budi segera mencetak tangkapan layar itu, menyimpannya dalam map hitam bertuliskan, Evidence Confidential. Ia tahu, begitu bukti ini keluar, semuanya akan berubah. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara ketukan keras terdengar di pintu. 3 orang berpakaian sipil masuk tanpa izin. Kompol Budi Siregar, tanya salah satunya dengan nada dingin. Iya, saya. Anda dipanggil ke direktorat malam ini. Ada pemeriksaan mendadak terkait laporan penyalahgunaan wewenang. Budi menatap mereka satu persatu, mencoba membaca situasi. Ia tahu betul, ini bukan pemeriksaan biasa. Ini peringatan. Ketika ia berjalan keluar ruangan, langkahnya terasa berat. Di kepalanya berputar satu kalimat. Rahasia ini mulai retak. Dan jika aku berhenti sekarang, semuanya akan lenyap. Budi menggenggam map hitam itu erat-erat di bawah jaketnya. Ia tahu risiko yang dihadapinya bukan lagi soal jabatan, melainkan nyawa. Di luar, langit Jakarta gelap pekat. Petir menyambar, seakan menegaskan satu hal, kebenaran sudah mulai keluar dari persembunyiannya. Dan malam itu, permainan baru saja dimulai. Ruang pemeriksaan malam itu terasa seperti jebakan. Lampu di langit-langit berpendar redup, membuat bayangan di wajah Budi Siregar tampak semakin tegas. Di hadapannya duduk 3 orang dari divisi pengawasan internal. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi. Namun dari tatapan mata mereka, Budi tahu, mereka tidak datang untuk mencari kebenaran. Mereka datang untuk membungkamnya. Kompol Budi, suara salah satu pemeriksa memecah keheningan, kami mendapat laporan bahwa Anda menyimpan dokumen rahasia dan tidak melaporkan temuan kepada atasan langsung. Budi menatapnya lekat-lekat. Saya hanya menyimpan bukti yang bisa menjelaskan kejanggalan dalam kasus Amar Zoni. Jangan berkelit, potong pria itu tajam. Anda tahu konsekuensinya jika melanggar protokol. Budi menarik napas panjang, menatap ke arah kaca gelap di dinding. Ia tahu ada seseorang di baliknya yang sedang mengawasinya. Dan entah kenapa, ia merasa yakin Kompol Surya ada di sana. Selesai pemeriksaan, Budi berjalan keluar dengan langkah berat. Begitu keluar dari ruang itu, 2 orang berpakaian sipil mengikuti dari kejauhan. Ia pura-pura tidak memperhatikan, tapi insting penyidiknya berkata lain, mereka sedang membuntuti. Ia segera menuju ke tempat parkir, menyalakan motornya, dan melaju tanpa menoleh ke belakang. Hujan mulai turun, membasahi jalanan Jakarta yang licin. Dalam derasnya hujan, pikirannya berputar cepat. Aku tidak bisa diam lagi. Ini bukan cuma soal kasus, ini sudah permainan kekuasaan. Budi memutuskan untuk menemui seseorang yang dulu pernah ia percaya, Raka, jurnalis investigatif yang dikenal berani menulis berita-berita berisiko tinggi. Mereka bertemu di warung kecil pinggir jalan,
di bawah gemericik hujan. "Bang Budi?" Raka menyapanya dengan nada heran. "Tumben banget lo nyari gue. Gue kira lo udah nggak mau berurusan sama media." Budi duduk, menatap Raka dengan sorot mata serius. "Raka, gue punya sesuatu. Tapi kalau sampai ini bocor ke tangan yang salah, bisa bahaya buat lo." Raka tertawa kecil, tapi wajahnya berubah ketika melihat map hitam yang Budi keluarkan dari jaketnya. "Ini apa?" "Bukti kalau kasus Amar Zoni diatur. Termasuk aliran dana yang mengarah ke Haldi dan manipulasi hasil tes." Raka menatap isi map itu lama. Matanya membulat pelan. "Bang, ini gila. Lo sadar nggak kalau ini bisa nyeret banyak nama besar?" "Aku sadar," jawab Budi mantap. "Tapi kalau ini nggak dibuka, semua orang bakal percaya kalau Amar memang bersalah." Namun malam itu juga, sebelum sempat Raka membawa data itu ke redaksi, sesuatu terjadi. Sebuah mobil hitam tanpa plat resmi tiba-tiba berhenti di depan warung. 3 pria turun, wajah mereka tertutup masker hitam. "Bang, kabur!" seru Raka spontan. Budi langsung menariknya ke lorong sempit di belakang warung. Dentuman keras terdengar, tembakan. Peluru menembus dinding kayu, menghantam poster usang di belakang mereka. Budi menahan napas, menempel di dinding dengan dada berdebar. "Mereka nggak main-main, Raka. Mereka tahu kita punya bukti ini." "Bang, ini berarti lo udah diawasi dari dalam kantor lo sendiri." "Gue tahu," jawab Budi lirih. "Itu yang paling parah." Mereka berdua berlari menembus hujan, mencari tempat aman. Namun di tengah pelarian, ponsel Budi bergetar. "Nomor tak dikenal lagi. Kami sudah tahu apa yang kamu simpan, Pak Budi. Jika kamu masih ingin hidup, kembalikan semuanya malam ini." Pesan itu diakhiri dengan sebuah foto, rumah Budi. Terlihat dari jendela, sosok anaknya yang sedang bermain dengan ibunya. Darah Budi terasa membeku. "Mereka sudah sampai ke keluarga gue," bisiknya nyaris tak terdengar. Keesokan paginya, suasana rumah Budi berubah mencekam. Ia menyembunyikan kegelisahannya di depan istri dan anaknya, tapi wajahnya tak bisa berbohong. Saat duduk di ruang tamu, telepon rumah berdering pelan. Suara di ujung sana berat dan penuh tekanan. "Budi, dengar baik-baik. Hentikan penyelidikanmu, atau keluargamu yang jadi taruhannya." Telepon langsung terputus. Budi memejamkan mata, menahan amarah yang membuncah. Di dada kirinya terasa sesak, seolah dunia sedang menutup dirinya dari semua arah. Ia tahu, ancaman ini bukan gertakan kosong. Musuhnya bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam institusinya sendiri. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Foto-foto kasus berserakan di meja. Di tengah semua kekacauan, pandangannya jatuh pada satu foto. Haldi yang tersenyum bersama seseorang yang sangat familiar, Kompol Surya. Tubuh Budi menegang. Tangannya bergetar menatap foto itu. Jadi ini permainan kalian. Ia baru sadar, sejak awal semua sudah diatur. Surya bukan hanya atasan yang melindungi seseorang, tapi juga bagian dari jaringan yang merancang jebakan untuk Amar. Dan sekarang, mereka sedang berusaha menghapus siapapun yang tahu. Langit malam di luar jendela tampak muram. Angin berhembus kencang, menggoyang tirai dan menimbulkan suara gemerisik. Di tengah kesunyian itu, Budi menatap foto keluarganya dan berbisik pelan. "Aku janji, aku nggak akan mundur. Sekalipun mereka datang untuk membunuhku." Karena kini Budi tahu, ancaman terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam rumah sendiri, institusi yang seharusnya ia percaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Budi menyadari bahwa perangnya baru benar-benar dimulai. Pagi itu langit Jakarta berwarna kelabu. Kabut tipis menggantung di antara gedung-gedung, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang besar. Di dalam ruang kerjanya yang sempit, Budi Siregar duduk dengan kepala tertunduk. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena amarah dan rasa takut yang sudah menumpuk terlalu lama. Di meja depannya, tumpukan berkas dan bukti digital yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan kini tersusun rapi. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan. Kasus Amar Zoni bukan kasus narkoba murni, melainkan hasil rekayasa yang diatur dengan sangat sistematis. Bukti transfer uang ke rekening fiktif,
hasil tes laboratorium yang dimanipulasi, saksi yang diancam untuk memberi keterangan palsu, semuanya sudah terkumpul di tangannya. Dan nama yang muncul di tengah semua itu, Haldi Prasetyo. Namun ada satu hal yang membuat darah Budi mendidih. Di balik semua transaksi keuangan itu, ada tanda tangan Kompol Surya. Orang yang selama ini ia anggap sebagai mentor. Siang hari, Budi kembali menemui Raka, jurnalis investigatif yang semalam nyaris tewas ditembak. Mereka bertemu di lokasi berbeda, sebuah rumah aman yang disediakan oleh seorang teman lama di unit Intel. Raka menatap Budi dengan tatapan cemas. "Bang, gue udah baca semua filenya. Ini berat banget. Kalau lo bener-bener mau buka ini ke publik, lo harus siap kehilangan segalanya." Budi tersenyum miris. "Gue udah kehilangan lebih dulu, Ra. Harga diri gue, nama baik institusi gue, bahkan rasa percaya sama orang-orang di dalamnya. Sekarang yang tersisa cuma satu, kebenaran." Raka mengangguk pelan, lalu mengeluarkan laptop. "Gue bantu lo. Tapi kita main bersih. Kita rilis semuanya sekaligus, biar mereka nggak sempat hapus jejak." Beberapa jam kemudian, mereka mempersiapkan paket data besar berisi semua bukti digital. Rekaman CCTV saat Haldi masuk ke ruang barang bukti, catatan transfer senilai 300 juta rupiah ke rekening Haldi, bukti hasil tes yang sudah diubah tanggal dan nilainya, foto Haldi bersama Kompol Surya dalam acara internal kepolisian, diambil sebelum penangkapan Amar. Raka memandangi layar dengan wajah tegang. "Begitu gue tekan upload, nggak ada jalan balik, Bang." Budi menatapnya dalam-dalam. "Tekan sekarang." Klik. File itu dikirim ke sejumlah redaksi media besar, kanal berita independen, dan saluran internasional. Dalam hitungan menit, dunia digital mulai berguncang. Kebenaran Amar Zoni menjadi trending di berbagai platform. Judul-judul berita bermunculan. Dugaan rekayasa kasus narkoba aktor terkenal, bukti baru ungkap keterlibatan pejabat polisi. Transfer 300 juta terungkap. Sosok misterius di balik kasus Amar Zoni diduga suami baru mantan istrinya. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, sirene meraung dari kejauhan. Raka menoleh ke jendela, wajahnya pucat. "Bang, mereka tahu lokasi ini." Pintu rumah aman digedor keras dari luar. Suara sepatu berderap mendekat, diikuti teriakan. "Buka pintunya, Kompol Budi Siregar. Anda ditangkap atas tuduhan pembocoran rahasia negara." Budi berdiri tegak. Ia tahu perintah itu pasti datang dari Surya. "Raka, lo keluar lewat pintu belakang. Bawa salinan datanya." "Jangan mikir gue," katanya cepat sambil menyiapkan pistol dinasnya. "Tapi Bang." "Cepat, Ra. Ini perintah." Raka berlari menembus lorong belakang, sementara Budi menatap pintu depan yang sudah hampir jebol. Dalam hatinya hanya ada satu tekad, selama kebenaran sudah keluar, nyawanya tak lagi penting. Begitu pintu terbuka, 3 orang bersenjata masuk. Mereka menodongkan senjata ke arah Budi. "Turunkan senjata, Kompol." Budi tidak bergerak. "Kalian tahu siapa yang kalian lindungi," katanya pelan tapi penuh tekanan. "Turunkan senjata." Tiba-tiba, suara telepon berdering dari salah satu ponsel mereka. Salah satu petugas menjawab dengan wajah bingung, lalu mendadak tegang. "Siap, Pak. Kami batalkan penangkapan." Mereka saling berpandangan, lalu keluar tergesa tanpa penjelasan. Budi berdiri terpaku, napasnya memburu. "Siapa yang barusan menelepon?" Jawabannya datang tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Teruskan, Budi. Kebenaran sudah bergerak. Kapolda." Budi menatap layar itu lama, dadanya bergetar. Mungkin, tidak semua orang di atas busuk. Ada 1-2 yang masih berpihak pada keadilan. Sore menjelang malam, Budi duduk di dalam mobil tuanya yang terparkir di tepi jalan, memandangi langit oranye yang mulai memudar. Radio di dashboard terus menyiarkan berita terbaru. Kepolisian resmi membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan manipulasi kasus narkoba yang melibatkan oknum internal dan seorang pengusaha bernama Haldi Prasetyo. Suara pembawa berita itu seperti musik kemenangan kecil di telinga Budi. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Masih ada yang belum tersentuh, Kompol Surya.
Budi menatap kaca spion, melihat bayangannya sendiri. Wajahnya letih, tapi matanya menyala. Sekarang, waktunya aku buka semuanya. Sampai ke akar. Ia menyalakan mesin mobil, menatap lurus ke arah markas besar tempat Surya bertugas. Langit sudah gelap sepenuhnya, tapi bagi Budi, inilah terang pertama setelah sekian lama hidup dalam bayangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kasus dimulai, Budi tak lagi bersembunyi. Ia melaju menuju pusat permainan kotor itu dengan satu tekad. Jika keadilan harus lahir dari darah dan keringat, biarlah aku jadi orang pertama yang membayarnya. Langit malam di Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Awan hitam menumpuk di atas gedung-gedung, seolah tahu bahwa malam itu akan menjadi malam penuh pengakuan, malam di mana topeng-topeng akan jatuh satu persatu. Kompol Budi Siregar berdiri di depan gedung Direktorat Narkoba, memandangi bangunan itu dengan tatapan dingin. Tangannya menggenggam erat sebuah flash disk kecil berwarna hitam, bukti terakhir yang ia simpan, berisi rekaman suara dan video yang tak terbantahkan. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Entah keadilan akan benar-benar tegak, atau semuanya akan terkubur bersama dirinya. Begitu memasuki lobi, dua petugas yang berjaga saling pandang saat melihatnya. Kompol Budi, Anda belum dipulihkan statusnya. Ada perintah. Bilang pada Kompol Surya, aku datang bukan untuk menyerahkan diri. Aku datang untuk bicara. Nada suaranya datar tapi tegas. Petugas itu tak berani menahan. Budi melangkah melewati lorong panjang menuju ruang Surya. Setiap langkahnya bergema di dinding, seperti irama detak jantungnya sendiri yang kian cepat. Ia berhenti di depan pintu bertuliskan, ruang unit koordinasi, dan mengetuk 2 kali. Masuk. Suara itu berat, khas Surya. Budi membuka pintu, dan di sana Surya duduk di balik meja besar, rokok menyala di tangannya. Asapnya menari pelan di udara, membentuk kabut tipis di sekitar wajahnya yang tampak gelap oleh cahaya lampu redup. Budi, katanya tenang. Akhirnya kamu datang juga. Aku datang bukan buat basa-basi, Surya. Surya tersenyum miring. Kupikir kamu akan kabur. Atau mungkin sudah mati dibungkam orang-orang Haldi. Kalau aku mati, mungkin kamu tenang, ya? Suasana menegang. Budi meletakkan flash disk di meja. Di dalam ini semua sudah lengkap. Rekaman transaksi, CCTV, dan suara Haldi waktu memeras amal. Semua mengarah padamu, Surya. Surya mengangkat alis. Berani juga kamu. Aku nggak berani, Surya. Aku cuma mual. Surya berdiri perlahan, menepuk abu rokok di asbak. Kamu pikir kamu tahu segalanya, ya? Kamu pikir kamu pahlawan? Aku cuma polisi yang masih percaya hukum harus jalan dengan benar. Surya tertawa pelan, getir. Budi, kamu ini polos. Dunia kita ini bukan lagi hitam putih. Kadang, buat jaga nama baik institusi, kita harus kotor sedikit. Bohong. Kamu gak jaga institusi, kamu jaga kantong sendiri. Nada suara Budi meninggi. Ia menatap Surya dengan tatapan tajam. Semua orang udah tahu, Surya. Uang 300 juta itu bukan cuma buat menutup kasus Amar. Itu bayaran buat kamu, karena kamu bantu Haldi bersihkan jejaknya. Wajah Surya berubah dingin. Ia menatap Budi lama, sebelum akhirnya menghela napas. Ya, benar, katanya tenang. Aku terima uang itu. Tapi kamu nggak tahu alasan dibaliknya. Budi memicingkan mata. Alasan? Apapun alasannya, itu tetap korupsi, Surya. Surya menatap kosong ke arah jendela. Anakku, Budi, dia butuh operasi jantung. Rumah sakit minta uang ratusan juta. Aku udah cari pinjaman, nggak ada yang mau bantu. Haldi datang, menawarkan bantuan. Dia bilang cuma mau bantuan kecil, menyimpan beberapa barang bukti sebentar. Aku pikir cuma itu. Suaranya bergetar, matanya memerah. Tapi ternyata, dia pakai itu buat menjebak Amar. Dan saat aku mau mundur, semuanya udah terlambat. Budi terdiam lama. Di wajahnya tergambar antara marah, iba, dan kecewa yang saling bertabrakan. Kamu tetap bisa nolak, Surya. Tapi kamu pilih jual kebenaran.
Surya menatapnya lemah. Kamu nggak tahu rasanya, Budi. Lihat anak sendiri sekarat, sementara kamu cuma punya gaji pas-pasan. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Di luar, hujan turun deras, mengetuk kaca jendela seperti dentuman waktu yang semakin habis. Budi menghela napas panjang, lalu berkata lirih, kamu masih bisa menebusnya, Surya. Ceritakan semuanya. Aku akan rekam. Surya menatap Budi lama, lalu mengangguk pelan. Ia menekan tombol record di ponsel Budi. Suara beratnya terdengar jernih. Saya, Kompol Surya Dharma, mengakui bahwa saya terlibat dalam manipulasi kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni. Semua perintah datang dari Haldi Prasetyo, dan saya menerima uang sebesar 300 juta rupiah untuk menutupi kebenaran. Tangannya bergetar, air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Saya menyesal. Saya hanya ingin menyelamatkan anak saya, tapi malah menghancurkan hidup orang lain. Budi mematikan perekam itu. Wajahnya datar, tapi matanya basah. Terima kasih, Surya. Itu pengakuan terakhir yang aku butuh. Surya menatapnya lemah. Kamu pikir mereka bakal biarkan kita hidup setelah ini? Biarlah. Yang penting, kebenaran udah keluar. Beberapa jam kemudian, rekaman suara itu sampai ke tangan Raka. Dan dalam waktu singkat, dunia kembali gempar. Media menyiarkan. Pengakuan mengejutkan, Kompol Surya akui terlibat manipulasi kasus Amar Zoni. Nama Haldi langsung diburu publik. Polisi menggelar operasi besar. Sementara itu, Surya menyerahkan diri ke Propam. Di depan kamera, ia berkata dengan suara parau. Saya bukan polisi baik, tapi saya ingin menutup hidup saya dengan kejujuran. Malamnya, Budi berdiri di depan gedung Mabes, menatap bintang yang mulai muncul di sela awan. Hujan sudah berhenti, tapi hatinya masih berat. Ia tahu keadilan tak pernah datang tanpa luka. Tapi malam itu, ia merasa sedikit lega. Ia membuka pesan dari Raka. Bang, Amar bebas bersyarat. Semua orang tahu dia korban. Dan lo jadi alasan kenapa kebenaran akhirnya punya suara. Budi tersenyum kecil. Akhirnya, gumamnya lirih, suara itu nggak lagi tenggelam di bawah meja para penguasa. Namun di kejauhan, lampu mobil hitam berhenti tak jauh darinya. Dua sosok di dalamnya memperhatikannya lama sebelum mobil itu pergi. Pertanda bahwa meski kebenaran sudah terungkap, permainan belum sepenuhnya usai. Dan di balik bayangan malam, Budi tahu, akan selalu ada orang seperti Surya, yang memilih diam antara dosa dan pengampunan. Pagi itu, langit Jakarta tampak pucat. Embun tipis masih menggantung di dedaunan halaman kecil di depan rumah sederhana milik Kompol Budi Siregar. Rumah itu tampak sepi, hanya suara burung dan deru jauh kendaraan yang terdengar samar. Sudah 3 minggu berlalu sejak pengakuan Kompol Surya Dharma mengguncang publik. Kasus besar itu kini menjadi perbincangan nasional, bukan hanya karena melibatkan nama-nama besar, tapi juga karena keberanian satu orang penyidik yang memilih berdiri di sisi kebenaran, meski tahu risikonya. Namun Budi tidak lagi ada di kantor. Setelah persidangan internal, ia memutuskan mengundurkan diri dari kepolisian. Bukan karena kalah, tapi karena ingin menutup bab perjuangannya dengan tenang, tanpa harus kembali menginjak ranjau politik di balik seragam. Pagi itu, ia duduk di teras, menyeruput kopi hitam sambil menatap koran di tangannya. Halaman utama menulis, Haldi Prasetyo ditangkap. Jaringan pemerasan kasus Amar Zoni terbongkar. Kompol Surya resmi dihukum 12 tahun penjara. Budi membaca berita itu lama. Bibirnya menipis, matanya menerawang jauh. Ada rasa lega, tapi juga getir. Keadilan memang akhirnya datang, tapi dengan harga mahal, nyawa, reputasi, dan masa depan banyak orang. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Pak Raka, wartawan muda yang dulu membantu Budi menyebarkan bukti, muncul sambil membawa 2 gelas air mineral. Ia tersenyum kecil. Saya tahu Bapak nggak mau diwawancarai, tapi boleh saya ngobrol sebentar? Bukan buat berita, buat belajar. Budi menatapnya, lalu tersenyum samar. Kalau buat belajar, ayo. Duduk, nak. Raka duduk di kursi kayu, menatap sosok di depannya dengan kagum.
Banyak orang bilang, bapak itu gila. Ngelawan arus di institusi sebesar itu, apalagi lawannya orang sekuat Haldi. Budi terkekeh pelan. Kalau bukan orang gila, mungkin gak ada yang mau cari kebenaran. Bapak gak takut? Waktu itu, semua orang bisa aja berbalik lawan bapak. Budi menatap jauh ke depan, ke arah jalan kecil di depan rumah. Aku takut, Raka. Tapi aku lebih takut kalau anakku nanti tumbuh di dunia yang percaya bahwa diam itu lebih aman daripada jujur. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Dulu aku kira jadi polisi artinya menangkap penjahat, lanjut Budi pelan. Tapi makin lama, aku sadar, kejahatan itu nggak selalu datang dari luar. Kadang, dia lahir dari kita sendiri, dari ketakutan, dari kompromi kecil yang kita anggap sepele. Ia menatap Raka. Itu kenapa, kebenaran bukan cuma soal menang atau kalah. Tapi soal siapa yang mau tetap berdiri, meski semua orang suruh kita jongkok. Dari jauh, seorang anak kecil berlari melintasi halaman, Nadia, putri Surya. Ia sekarang tinggal bersama bibinya di kota itu. Saat melihat Budi, ia berhenti dan tersenyum malu. Om Budi. Budi berdiri dan menyambutnya hangat. Hei, Nadia. Gimana sekolahnya? Guru bilang, papa sekarang jadi orang baik, Om. Papa udah jujur. Budi tertegun. Suaranya tercekat. Iya, Nah. Papa kamu orang baik. Kadang orang baik cuma tersesat sebentar. Anak itu tersenyum polos, lalu berlari pergi lagi. Raka memperhatikan momen itu dengan mata berkaca. Jadi, semua ini buat itu ya, Pak? Buat anak-anak kayak dia, biar mereka tahu bahwa kejujuran gak sia-sia? Budi mengangguk pelan. Kebenaran itu warisan, Raka. Bukan yang bisa dijual, tapi yang bisa ditinggalkan. Dan warisan itu, semoga lebih kuat dari rasa takut. Beberapa minggu kemudian, Raka menulis sebuah artikel panjang. Judulnya, Warisan Kebenaran, Kisah Kompol Budi Siregar yang Melawan Ketidakadilan. Artikel itu viral. Banyak yang meneteskan air mata membacanya. Sebagian menganggap Budi pahlawan. Sebagian lainnya mencibir, menyebutnya pengkhianat sistem. Tapi Budi tak peduli. Ia sudah melepaskan semuanya, pangkat, jabatan, gengsi. Yang tersisa hanya nama dan niat baik. Malam terakhir dalam cerita ini, Budi kembali menulis di buku catatannya, buku yang dulu ia gunakan untuk mencatat kesaksian para tersangka. Tapi kali ini, ia menulis bukan laporan, melainkan pesan. Jika suatu hari seseorang membaca ini, ketahuilah. Aku tidak sempurna. Aku pernah salah, pernah takut, pernah hampir menyerah. Tapi aku percaya, selama masih ada orang yang mau berdiri untuk kebenaran, keadilan tidak akan mati. Mungkin lambat, mungkin berdarah, tapi ia akan sampai juga. Ia menutup buku itu, lalu menatap langit malam. Bintang-bintang muncul lagi, tak terlalu terang, tapi cukup memberi cahaya bagi yang mau menengadah. Keesokan harinya, rumah itu kosong. Hanya tersisa buku di meja, dan seragam polisi tua yang tergantung di dinding, rapi seperti dulu. Di bawahnya, sebuah catatan kecil tertempel. Bukan seragam yang membuatku setia, tapi hati yang masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan. Warisan kebenaran, itu kemudian hidup di banyak hati, di ruang redaksi, di ruang kuliah hukum, di ruang kecil tempat rakyat biasa bicara tentang harapan. Nama Budi Siregar menjadi simbol, bahwa bahkan dalam sistem yang gelap, satu cahaya kecil bisa cukup untuk menerangi jalan pulang.